Lembaga Masyarakat Adat Intan Jaya, Papua, Tobias Kobagau meminta masyarakat Intan Jaya tetap menjaga kerukunan dan tidak terpengaruh sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Intan Jaya, Tobias Kobagau mengatakan, kendati sidang sengketa pilkada Kabupaten Intan Jaya tengah ditangani Mahkamah Konstitusi, namun diharapkan tidak mempengaruhi suasana damai yang tercipta pasca rusuh di Sugapa Intan Jaya. LMA minta penegakan hukum terkait dugaan kecurangan pilkada sepenuhnya diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, masing-masing kubu harus menerima. Sehingga semua masyarakat yang ada di 8 kecamatan dan ada di Kabupaten Intan Jaya mohon semuanya sabar menunggu hasil keputusan di Mahkamah Konstitusi. Dan provokator atau provokasi yang dibangun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tidak boleh percaya. Sehingga saat ini kami LMA bersama dengan Kapolres Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya sedang menjaga segala situasi keamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya sampai kita menunggu hasil keputusan di Mahkamah Konstitusi. Kerusuhan sempat terjadi pada 24 Februari 2017 ketika KPUD mengumumkan hasil rapat pleno. Pada 3 Maret 2017 di Jayapura, Pemda Provinsi Papua bersama TNI Polri, Panwaslu dan Dewan Perwakilan Daerah menggelar pertemuan untuk meredam persoalan itu. Pertemuan juga sekaligus guna menepis anggapan aparat kepolisian tidak netral. Di tingkat bawah, rekonsiliasi juga dilakukan dengan upacara adat dengan mempertemukan tokoh agama dan para kepala suku. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menegur keras dan mengancam untuk mengusir pengacara KPUD Intan Jaya karena menyela keterangan pihak terkait yang belum selesai dibacakan. Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, Papua kembali digelar kemarin di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sidang dipimpin langsung Ketua MK Arief Hidayat. Hakim memberi kesempatan pertama kepada termohon Ketua KPUD Intan Jaya Linus Tabuni. Keterangan berikutnya diberikan kepada pihak terkait dari pasangan calon nomor urut 2. Namun di tengah pembacaan keterangan, kuasa hukum KPUD Mamon Sara memotongnya dan langsung mendapat teguran keras Ketua MK, bahkan mengancam untuk keluar dari ruang sidang. Peringatan untuk tidak memotong keterangan kembali diingatkan Ketua MK sebelum sidang ditutup. Tapi tidak boleh emosi dalam persidangan ini. Itu anak muda. Tadi saya nggak salah di kafetaria makan 3 piring. Jadi suaranya kerasnya kayak begitu. Ya ini menyebabkan emosi gitu ya. Tapi nanti di persidangan lain kali tidak boleh begitu ya. Terima kasih atas pengertiannya. Pihak termohon KPUD Intan Jaya sempat mengajukan untuk menghadirkan 7 KPPS dari 2 distrik yang perhitungan suaranya tertunda. Namun majelis hakim belum menerimanya karena harus menunggu rapat pleno hakim. Penolakan juga disampaikan ketika kuasa hukum termohon minta memutar rekaman video saat terjadi kerusuhan pada 24 Februari 2017 yang dianggapnya membuat KPUD terpaksa mengumumkan hasil rapat pleno akibat tekanan massa. Ketua KPUD Intan Jaya, Papua mengaku terpaksa mengumumkan hasil rapat pleno tanggal 24 Februari karena tekanan massa dan tidak ada pengamanan dari aparat kepolisian. Keterangan itu dibantah Ketua Panwaslu, bahkan menilai kerusuhan yang terjadi akibat kurang sigapnya Ketua KPUD. Perbedaan pendapat antara Ketua KPUD dan Ketua Panwaslu Kabupaten Intan Jaya terjadi pada sidang lanjutan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Seperti pada sidang pertama pekan lalu, Ketua KPUD Intan Jaya Linus Tabuni mengulang pernyataan bahwa pihaknya merasa tertekan oleh desakan massa untuk segera mengesahkan hasil rapat pleno pada tanggal 24 Februari yang memenangkan pasangan nomor urut 2 Julius Tipagu dan Yunus Kalabetme. Padahal waktu itu masih menunggu perolehan suara dari 7 TPS di distrik Wandai dan distrik Agisiga. Kami keluarkan yang mana disebut SK nomor 9
Ini bisa terjadi karena dalam keadaan force major. Sangat susah karena kami sudah dikepung. Kami antara mati dan hidup. Keterangan Ketua KPUD dibantah Ketua Panwaslu Julius Wandagau. Julius mendapatkan laporan penyebab keterlambatan input data dari 2 distrik diduga akibat dokumen surat suara dibawa kabur pendukung pasangan calon tertentu dan kembali tiba-tiba ada di tangan operator KPUD pada tanggal 24 Februari. Akibat kejadian itu, Panwaslu menilai KPUD kurang sigap. Tidak terjadi. Jadi kami punya kesimpulan bahwa memang KPU lalai terhadap setiap tahapan yang dilakukan, terutama pada saat pleno terbuka mulai dari tanggal 21 sampai 24. Anggapan Ketua KPUD bahwa pengamanan aparat kepolisian kurang maksimal juga dibantah Ketua Panwaslu Julius Wandagau. Pihaknya bahkan mengusulkan untuk menghadirkan saksi dari aparat kepolisian pada sidang sengketa pilkada berikutnya.